Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, kali ini kita mau bahas saham salah satu company raksasa teknologi dunia, yaitu Alphabet Inc. Atau biasa kita kenal dengan Google. Jadi Google itu anak perusahaannya dari Alphabet Inc. Nah, kita akan lihat nih ya kinerjanya Google dan apakah saham Google ini masih bagus untuk kita investasiin untuk jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus keep up to date sama update-update terbaru dari channel Todopedia. Oke, kalau gitu, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita akan lihat dulu revenue dari Google. Jadi Google di kuartal kedua tahun 2021 mencetak revenue sebesar 61,8 billion US dollar. Naik cukup jauh, 61% secara year on year dibandingkan tahun lalu. Dan selama 5 tahun terakhir, revenue-nya Google ini bisa bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan itu mencapai 22% per tahun. Nah, revenue-nya Google sendiri itu terdiri dari 4 segmen, yaitu Google Advertising, Google Other, Google Cloud, dan Other Bets. Google Advertising itu menyumbang revenue terbesar, yaitu sebesar 81% dari total revenue-nya Google. Revenue dari Google Advertising didapat dari monetisasi ads atau iklan dari Google Search, YouTube, dan Google Network. Monetisasi ads ini biasa kita kenal sebagai AdSense. Segmen kedua yaitu Google Other. Segmen ini menyumbang 10,7% dari revenue-nya Google. Dan di dalamnya termasuk revenue dari Google Play Store, YouTube Premium, dan beberapa device buatan Google seperti Fitbit dan Google Nest. Segmen berikutnya yaitu Google Cloud yang menyumbang 7,5% dari total revenue. Google Cloud mendapatkan revenue-nya melalui subscription ke Google Cloud Platform. Dan segmen yang terakhir yaitu Other Bets yang menyumbang cuma 0,3% dari total revenue-nya Google. Other Bets ini di dalamnya termasuk anak-anak usahanya Alphabet yang mengerjakan proyek-proyek teknologi seperti Waymo yang membuat mobil yang bisa autopilot sampai Calico yang mengembangkan teknologi penyembuh kanker. Tapi fakta menariknya nih ya, kalau kita lihat nih operating income-nya dari Google, dari 4 lini bisnisnya Google, ternyata itu cuman advertising yang mampu mencetak operating profit. Sedangkan segmen yang lainnya itu masih merugi. Jadi bisa dibilang kalau segmen Google Advertising ini masih jadi satu-satunya tulang punggung dari Google. Next kita lihat net profit-nya. Google di kuartal kedua tahun 2021 mencetak net profit 18,52 miliar US dollar. Dan ini naiknya luar biasa ya, 166% secara year on year, nyaris 3 kali lipat. Dari sini, kita bisa dapat net profit marginnya Google itu adalah sebesar 28,5%, yang mana ini tergolong bagus banget. Google sendiri mampu menumbuhkan net income-nya selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan yang luar biasa fantastis, mencapai 30% per tahun. Selain masih profit dan terus bertumbuh, Google juga punya balance sheet yang gak kalah menakjubkan. Per kuartal kedua tahun 2021, Google punya total current asset itu sebesar 175 miliar US dollar. Terus Google juga pegang kas dan setara kas sebesar 135 miliar US dollar. Sedangkan current liabilities-nya Google itu cuma 55 miliar US dollar. Dan debt yang dimiliki Google itu bahkan lebih kecil lagi, cuma 14 miliar US dollar. Dari sini kita bisa dapat current ratio-nya Google itu sebesar 315% dan debt to equity ratio itu cuma 6%. Ini artinya uang kas, equity, dan aset lancarnya Google itu jauh lebih dari cukup untuk bayar semua utang-utangnya. Selain itu, dari sini kita juga bisa dapat satu lagi rasio profitabilitas, yaitu return on equity-nya Google yang sebesar 26,5%. Artinya Google ini juga cukup profitable. Sementara itu, dari segi cash flow, Google mampu mengenerate free cash flow sebesar 16,4 miliar US dollar. Naik 90% secara year on year ya teman-teman. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat. Dan kita juga bisa dapat nih free cash flow margin, yaitu free cash flow dibagi dengan revenue-nya Google, itu sebesar 26,4%.
Dan yang menariknya adalah selama 5 tahun terakhir, Google mampu menumbuhkan free cash flow-nya dengan rata-rata pertumbuhan 20% per tahun. Ini pertanda yang bagus banget ya. Karena dengan makin bertumbuhnya free cash flow yang di-generate sama Google, artinya semakin banyak uang kas yang bisa dipakai Google untuk menambah value ke investornya. Contohnya kayak buyback saham, bayar utang, atau melakukan ekspansi bisnis. Nah, gimana valuasinya Google? Google di harga sekarang berada di valuasi price to earning ratio atau per 30 kali. Secara general, per 30 kali ini tergolong agak mahal. Tapi kalau kita lihat pernya Google relatif terhadap growth rata-ratanya selama 5 tahun terakhir, di mana seperti yang tadi udah kita lihat ya, Google itu bertumbuh dengan CAGR atau rata-rata pertumbuhan sebesar 30% selama 5 tahun terakhir, maka Google itu berada di price to earning growth 1 kali. Yang mana ini tergolong valuasi yang cukup oke untuk saham sebagus Google yang masih profit dan masih terus bertumbuh dengan cepat. Terus kalau kita bandingkan pernya Google dengan saham-saham teknologi raksasa yang lain yaitu Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook, Google itu relatif ada di tengah-tengah. Jadi kita bisa bilang kalau Google di harga sekarang itu berada di kisaran valuasi wajarnya. Terus dari valuasi price to sales, Google berada di price to sales 8,3 kali. Dan kalau kita bandingin dengan teman-temannya, ya Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook, lagi-lagi Google itu berada di tengah-tengah. Valuasi yang terakhir yaitu price to free cash flow. Google berada di price to free cash flow 31,3 kali. Dan kalau kita bandingin Google dengan Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook, Google ini termasuk relatif murah ya teman-teman ya. Cuman lebih mahal daripada Apple. Sedangkan price to free cash flow-nya Google itu masih lebih murah dibandingkan Microsoft, Amazon, dan Facebook. Nah terus gimana nih potensi Google ke depannya? Terus apakah saham Google masih layak untuk kita investasiin? Nah perusahaan teknologi monster yang satu ini punya economic moat yang super kuat. Siapa sih dari kita yang nggak pernah pakai Google sama YouTube? Kalau kita mau belajar atau cari informasi, yang pertama muncul di benak kita itu pastinya Google kan. Karena Google punya informasi yang kita mau, dan memang Google ini udah punya power of brand. Dan kalau kita mau nonton video, maka YouTube lah hal yang pertama yang akan kita pikirkan. Dengan berkembangnya jumlah mobile phone dengan harga yang lebih terjangkau, tentunya bisa menambah jumlah orang yang berkunjung ke Google Search dan nonton video di YouTube. Yang mana itu bisa menambah frekuensi jumlah iklan yang ditampilin. Dan tentunya itu bisa mendongkrak revenue-nya Google melalui monetisasi Google Search. Begitu pula dari YouTube. Dengan bertambahnya jumlah mobile phone yang harganya terjangkau, bisa menambah frekuensi ads atau iklan yang ditampilin di video-video di YouTube. Tren yang positif ini ditambah lagi dengan populasi manusia yang terus bertambah, serta kualitas koneksi internet yang makin cepat, maka itu bisa numbuhin revenue dari si raksasa teknologi ini lebih tinggi lagi. Terus dengan balance sheet-nya Google yang kuat, cash-nya berlimpah, utangnya yang cuma dikit, ditambah dengan kemampuan Google dalam mencetak free cash flow yang jumlahnya besar, kedepannya Google bisa aja pakai uang cash-nya untuk investasi di research and development untuk berinovasi dengan menciptakan produk-produk dan service-service baru yang bisa mengguncang dunia dan tentunya jadi sumber revenue tambahan untuk Google dan bisa memperkuat competitive advantage atau economic moat dari Google. Selain itu, dengan uang cash yang berlimpah, Google bisa melakukan buyback saham yang akan mengurangi jumlah saham yang beredar di publik. Dengan jumlah saham beredar yang berkurang, itu bisa memperbesar earnings per share-nya Google. Dan dengan EPS-nya yang naik, maka harga sahamnya pun juga cenderung akan ikut naik. Nah jadi saham Google ini masih punya potensi yang bagus banget, setidaknya sampai 10 tahun ke depan. Dan saham Google ini cocok banget untuk teman-teman yang mau investasi di saham blue chip teknologi yang punya kinerja yang stabil banget dan cukup defensif dengan economic moat-nya yang tak tergoyahkan. Oke, itu dia pembahasan tentang saham Google.
Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa konten ini sifatnya cuma analisa dan perkiraan, dan sama sekali bukan perintah maupun ajakan untuk jual dan beli. Keputusan untuk jual maupun beli saham Google itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman, dan gue nggak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang teman-teman dapatkan. Oke? Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget nih konten-konten keren, terutama pembahasan tentang saham US teknologi yang masih akan gue bawain ke depannya. So, stay tune di Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.